Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Pleng. Ia merupakan guru bahasa Inggris dan sedang mengajar di kelasnya. Karena wajahnya yang sangat cantik, dia menjadi idaman para pria. Tapi sayangnya kehidupan asmara Pleng kurang bagus, dia sudah jomblo selama 6 tahun. Selesai mengajar, Pleng bertemu dengan temannya yang bernama Kaya. Dia meminta bantuan kepada Pleng, karena dia ingin putus dengan pacarnya yang bernama Yim yang merupakan orang Thailand. Sedangkan Kaya adalah orang Jepang, dan ingin kembali ke Amerika, sehingga meminta Pleng membantunya untuk bicara dengan pacarnya, karena dia tidak bisa berbahasa Thailand. Sedangkan pacarnya juga tidak bisa bahasa Inggris, akibatnya hubungan mereka pun bisu. Awalnya Pleng tidak mau, namun, Kaya memberinya sebuah tas kesukaannya, dan itu pun berhasil membuat Pleng akhirnya mau menuruti permintaannya. Kaya pun menyuruh Yim untuk bertemu dengan Pleng, karena dia akan memberikan pesan yang direkam melalui recorder, dan Pleng akan menerjemahkan pesan Kaya ke bahasa Thailand. Keesokan harinya mereka pun memutuskan bertemu di sebuah kafe, tapi sayangnya pertemuan mereka berdua malah menjadi konyol, ketika Pleng tak sengaja menyenggol Yim, sehingga sedotan masuk ke giginya yang membuat Yim kesal. Tak lama setelah itu, mereka berdua akhirnya duduk bersama, dan Pleng mulai menerjemahkan pesan dari Kaya, yang pada intinya, Kaya sangat mencintai Yim, tapi karena bahasa mereka berbeda, dan dia merasa kesulitan untuk komunikasi, dia pun memilih untuk putus dengan Yim. Mendengar itu Yim pun langsung emosi, dan berkata bahwa terjemahan Pleng adalah bohong, tidak mungkin Kaya ingin putus lantaran mereka berdua setiap hari selalu bertemu dan bermesraan bersama. Kejadian itu pun menarik perhatian orang-orang di sana, dan Yim pun keluar dengan perasaan kesal. Namun di luar sebelum pergi, dia melemparkan sesuatu, yang membuat seisi kafe panik karena menyangka itu sebuah bom. Namun ternyata itu hanyalah kuah ayam, sehingga mengotori kaca restoran. Ketika malam, Pleng yang ingin pulang, dia mengunci kantornya terlebih dahulu, namun ada sesuatu yang aneh, dia melihat poster wajahnya yang sudah dirobek-robek. Karena takut akan ancaman, Pleng pun segera pergi dari sana, dan sesampainya di tempat parkir, dia dikagetkan oleh seseorang yang menggunakan motor, yang ternyata pelakunya itu adalah Yim. Dia masih saja emosi, Pleng akhirnya lari ketakutan menuju mobilnya. Namun ternyata Yim sampai lebih dulu, mengira Yim akan menghabisinya, tapi ternyata emosi Yim hanya memaksa Pleng untuk mengajarinya berbahasa Inggris, karena dia ingin pergi ke Amerika untuk menemui Kaya. Melihat wajah Yim yang penuh emosi, Pleng pun hanya bisa mengangguk setuju. Keesokan harinya, Yim pun mulai belajar bahasa Inggris bersama. Ternyata benar, Yim tidak mengerti sama sekali bahasa Inggris, bahkan arti yes saja dia tidak mengerti, sehingga Pleng harus ekstra sabar mengajarinya. Tak terasa hari pun mulai gelap, dan Yim ingin mengantarkan Pleng pulang. Tapi, Pleng menolak ajakan tersebut, karena merasa itu hanyalah modus dari Yim. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Hun Prik. Dia adalah pria dari keluarga kaya, yang diam-diam memiliki perasaan terhadap Pleng. Dia termasuk orang yang humoris, dan selalu membuat Pleng tersenyum, dan sepertinya, Pleng juga menyukai Hun. Pada malam itu, Pleng dan Yim lanjut untuk belajar di sebuah kafe. Karena tempat di dalam sudah penuh, mereka akhirnya duduk di luar, tapi sayangnya sesi belajar mereka terganggu, karena ada sekelompok anak SMA yang berisik, dan mereka juga diam-diam mengambil foto celana dalam Pleng. Namun kejadian itu diketahui oleh Yim, sehingga dia menghajar anak SMA itu, dan mengambil HP-nya, serta menghapus fotonya. Keesokan harinya, Pleng kembali bertemu dengan Yim yang sedang berada di toko buku. Tanpa diduga, ada dua turis asal Amerika bertanya pada Yim tentang arah menuju restoran. Yim pun merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Dengan rasa percaya dirinya, ia pun mencoba berkomunikasi dengan mereka. Sayangnya percakapan itu tidak berjalan lancar, dan Yim pun merasa cukup malu, hingga memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, di malam hari, Pleng menerima telepon dari Hun. Ia mengajaknya datang ke acara pestanya minggu depan. Karena Pleng menyukai Hun, dia pun setuju menerima undangan itu. Di sisi lain suasana hati Yim tidak secerah Pleng. Teman sekamarnya memberikan sebuah paket yang baru saja tiba dari Amerika, yang ternyata paket itu adalah dari Kaya. Begitu Yim membukanya,
dia menemukan cincin yang dulu pernah ia berikan kepada Kaya. Mereka hanya bisa berkomunikasi seadanya. Namun Yim yakin, hubungannya bisa sampai ke tahap yang lebih serius. Dan Kaya pun menerima cincin tersebut sebagai tanda pengikat. Namun setelah hubungannya berakhir, Kaya memberikan kembali cincin tersebut sebagai tanda perpisahan. Di malam harinya, Yim bertemu dengan Pleng, dan memintanya untuk memberikan kembali cincin tersebut pada Kaya. Setelah itu, Pleng sedang video call dengan Kaya dan memberitahunya bahwa dia ingin mengembalikan cincin itu. Dan Pleng memberitahu bahwa Yim sekarang sedang belajar bahasa Inggris dan akan menemui Kaya di Amerika. Namun hal itu membuat Kaya marah padanya. Kaya merasa Pleng seharusnya membantu supaya hubungan dengan Yim benar-benar berakhir, bukan malah membuatnya menjadi lebih rumit. Dan Pleng pun terjebak dalam situasi yang serba sulit. Di satu sisi dia ingin membantu Yim, tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin membuat Kaya semakin kesal. Akhirnya dengan perasaan yang tidak enak, Pleng memutuskan untuk berhenti mengajar Yim, dan mengembalikan uang lesnya. Yim sempat memaksanya untuk tetap mengajarinya. Namun, Pleng tetap tidak ingin membantunya dan ia pun pergi meninggalkan Yim. Karena karakternya yang mudah marah, ia pun langsung menemui Pleng di area parkir, dan melemparkan kembali uang itu ke arah mobilnya. Tapi tanpa sengaja Yim menjatuhkan recorder yang berisi rekaman suaranya dan buku bergambar Cinderella. Sepulangnya ke rumah, karena penasaran, Pleng mendengarkan rekamannya. Dari situ terdengar jelas bahwa Yim sudah berusaha dengan keras belajar bahasa Inggris. Menyadari hal ini, Pleng merasa sangat bersalah karena telah meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Pleng dan Han menikmati pesta bersama, sebuah pesta ulang tahun ibunya. Bahkan Han mengajaknya untuk melihat koleksi mobil antik yang diwariskan keluarganya. Namun ketika Han sedang pergi sebentar, Pleng yang sedang berfoto, tanpa sengaja melakukan kesalahan dengan merusak mobil tersebut. Karena ketakutan, Pleng segera pergi dari sana, dan tidak sadar kalau ponselnya jatuh. Salah satu peserta yang ada di sana menemukan ponsel itu, dan memberikannya pada Han. Tanpa pikir panjang Han pun langsung berlari mengejar Pleng. Di dalam mobil, Han membuatkan stiker khusus untuk Pleng, sebuah perhatian manis yang membuat malam itu terasa begitu istimewa bagi Pleng. Ketika di rumah, Pleng menemukan buku milik Yim, dan itu membuatnya semakin merasa bersalah. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali membantu Yim belajar bahasa Inggris. Keesokan harinya, Pleng mendatangi perusahaan tempat Yim bekerja, dan dia pun bertemu dengan banyak teman-teman Yim yang sedikit aneh. Di saat itu juga Yim menemukan lowongan pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang teknik mesin yang berada di Amerika. Lalu mereka pun mulai berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh HRD. Dan Pleng pun menawarkan diri untuk membantu Yim berlatih, seolah sedang diwawancarai. Setelah selesai, mereka semua berkumpul di atap apartemen untuk berpesta. Mereka pun bermain permainan kata dalam bahasa Inggris, dengan aturan, siapa yang kalah harus menancapkan kembang api ke pantatnya. Dan di antara mereka pun ada yang kalah. Dan akhirnya terkena hukuman, kembang api yang ditancapkan menyala dan menyebabkan pantatnya terbakar. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak termasuk Pleng yang bahkan tertawa paling keras. Karena dia belum pernah merasakan hal yang seperti ini. Sejak momen itulah hubungan Pleng dan Yim semakin dekat. Keesokan harinya, saat Pleng dan Han sedang dalam perjalanan ke sebuah dermaga, sepatunya tiba-tiba tersangkut di celah kayu dan rusak. Sementara Han terus bercerita tentang kehidupannya tanpa henti. Begitu mereka naik kapal, Han meminta Pleng untuk menutup matanya. Tanpa diduga, Han mulai bernyanyi dan melamar Pleng, namun lagu yang ia bawakan terkesan jadul, dan suaranya pun kurang enak didengar. Hal itu membuat Pleng menjadi berubah pikiran terhadap Han, dan menganggap bahwa dia adalah orang aneh. Tidak berhenti sampai di situ, setibanya di tempat les, Han memberinya sepatu baru untuk dicoba, namun dia membelikan sepatunya sangat banyak, yang membuat Pleng merasa semakin tidak nyaman. Kemudian Han mengajaknya ke pesta lagi di hari Sabtu, tapi kali ini Pleng menolaknya. Pleng yang udah merasa emosi, akhirnya melampiaskan emosinya kepada Yim di tempat tinju. Dia terus memukul perut, hingga wajah Yim dengan sangat keras. Akibatnya Yim merasa kewalahan, dan akhirnya ia keluar dari ring dengan langkah sempoyongan. Setelah itu mereka melanjutkan kegiatan belajarnya di lobi apartemen, namun kemudian,
Pleng tidak sengaja bertemu dengan Han yang datang ke apartemennya. Ia datang sambil membawa banyak balon untuknya. Pleng merasa sangat tak nyaman dan akhirnya memberanikan diri untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun saat mengungkapkan semuanya, Pleng malah mendadak bisu. Melihat itu, Yim pun langsung mendekat, dan dengan santai ia mengatakan sesuatu di telinga Han. Mendengar itu, wajah Han langsung terlihat kecewa dan merasa sudah dikhianati, yang akhirnya mereka pun pergi meninggalkannya. Melihat ekspresi Han yang murung seperti itu, Pleng bertanya tentang apa yang ia sampaikan kepada Han sehingga dia langsung seperti itu. Yim pun memberitahu Han bahwa dia sudah menghamili Pleng. Mendengar itu, seketika Pleng pun langsung marah, karena merasa reputasinya hancur. Namun Yim tidak merasa bersalah, dan langsung masuk ke apartemennya. Singkat cerita, Pleng mengadakan pesta di tempat lesnya. Semua murid datang bersama orang tuanya dan ada beberapa orang asing di sana. Pleng pun meminta Yim untuk menyambut tamu-tamu orang asing itu. Menurutnya, ini adalah kesempatan Yim untuk berinteraksi dengan orang Amerika asli. Namun ketika mencoba mengobrol, Yim sudah lumayan mengerti apa yang mereka ucapkan. Namun ia masih kesulitan untuk menjawabnya. Di sisi lain saat Pleng sedang pidato, sepatunya tiba-tiba rusak. Yim yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum melihat kepolosan Pleng. Apalagi ketika dia ngobrol dengan orang asing, dan baru sadar kalau kakinya kotor. Di acara itu juga ada acara musik yang membuat suasana semakin romantis. Pleng pun mengajari Yim bahasa Inggris dengan mendengarkan dan menerjemahkan arti dari lagu yang dibawakan. Namun suasana tersebut membuat perasaan mereka jadi lebih dalam. Setelah itu mereka pun pulang menggunakan motor Yim. Begitu sampai di tempat parkir, keduanya hampir saja berciuman, tapi Pleng merasa itu terlalu cepat, dia pun menghindar dan langsung pergi. Sesampainya di rumah, Yim merasa sedih karena kejadian itu, tapi beberapa saat kemudian dia menerima telepon dari perusahaan yang meminta berkas untuk lamaran pekerjaannya. Yim pun baru sadar kalau dia belum menyiapkan lamaran dalam bahasa Inggris, karena itulah dia kembali menemui Pleng dan meminta bantuannya. Saat Pleng sedang membantu Yim, tiba-tiba ada telepon dari Kaya. Dan Pleng pun menyuruh Yim untuk diam sebentar. Kaya bilang kalau dia berubah pikiran, dan ingin Yim bisa pergi ke Amerika. Kaya bahkan meminta Pleng untuk terus mendampingi Yim bahasa Inggris sampai dia berhasil ke sana. Meskipun sudah punya pacar baru di Amerika, Kaya mengaku hanya mencari hubungan yang bersifat sementara. Pleng pun bertanya, apa yang akan terjadi pada Yim jika pacar Kaya yang di Amerika itu tahu soal hubungan mereka? Dengan wajah sinisnya Kaya malah bertanya balik. Apakah Pleng sudah jatuh cinta sama Yim? Pertanyaan itu seakan membuat Pleng bingung akan perasaannya. Ia sendiri belum siap mengakui perasaan tersebut. Pleng merasa cemas dan segera menutup teleponnya. Pleng pun menerjemahkan kata-kata Kaya kepada Yim. Dia menjelaskan bahwa Kaya ingin Yim segera menyusulnya ke Amerika. Yim yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka, akhirnya sedikit paham beberapa kalimat yang mereka bicarakan. Dan langsung bertanya kepada Pleng apakah benar bahwa Pleng mencintainya. Tapi saat Yim mengatakan bahwa dia harus tetap berangkat ke Amerika, Pleng menyadari sesuatu. Dia merasa bahwa sebagai seorang guru seharusnya tidak boleh jatuh cinta pada muridnya. Keesokan harinya, setelah mengajar di kelas, Pleng meminta maaf kepada Han. Dia menjelaskan bahwa dia tidak sedang hamil. Dan Pleng pun jujur bahwa dia memang menyukai Yim. Tapi dia juga sadar kalau Yim tidak menyukai dirinya. Mendengar itu, Han tidak pernah menyangka Pleng sedang hamil. Apa yang dikatakan Yim pada malam itu adalah, dia memberitahu Han bahwa Pleng adalah pacarnya dan meminta Han untuk menjauh darinya. Pleng pun terkejut dan terdiam, tidak menyangka bahwa Yim selama ini sudah menyukainya. Singkat cerita, hari wawancara pun tiba. Pleng yang masih menangis cuman bisa pasrah dan memberikan alamat ruang wawancara yang sedang berlangsung. Dengan persiapan matang, Yim pun bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, tapi pada detik terakhir, Yim teringat kata-kata Pleng waktu belajar bersama, yang bilang kalau dia bakal menyesal kalau tidak memilihnya. Hal itu membuatnya ingat semua kenangan konyol dan menyenangkan bersama Pleng. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengisi formulir itu. Sementara itu Pleng kembali ke kafe tempat mereka biasa belajar. Di sana, seorang barista memberikan sebuah airport yang berisi rekaman suara. Di rekaman itu, Yim bilang kalau dia baru saja melewatkan kesempatan emas untuk pergi ke Amerika,
Tapi kali ini, dia yakin bahwa dia tidak akan menyesal. Karena menurutnya lebih baik tetap bodoh daripada melewatkan sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya, yaitu hidup bersama Pleng yang selama ini ia sayangi. Tak lama kemudian, Yim mendekati Pleng yang terlihat berkaca-kaca. Setelah meyakinkan Pleng, akhirnya dia pun menyatakan perasaannya untuk hidup bersama. Pleng pun menerima cintanya tersebut, dan film pun selesai.